لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين نويت التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله أما بعد إذا بلغ المرام للإمام أحمد بن حجر العسقلاني رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين لقوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن خسفت تتكرهنا الشمس أبا سرنگenge ala ahdi Rasulillah yang dalam zamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla maka nuli salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqama maka jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qiyaman kelawan jumeneng tawilan kang suwe apa qiyam nahwan hale madani min qiraati suratil baqarati ing waosan surah al-baqarah thumma raka'an liruku' sapa rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ruku'an kelawan ruku' tawilan kang suwe apa ruku' thumma rafa'a nuli ngangkat sapa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngangkat mustaka ya faqama mangka nuli jumeneng sapa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qiyaman kelawan jumeneng tawilan kang suwe apa qiyam wa huwa utawi faqama qiyaman wa huwa utawi faqama qiyaman tunal qiyamil awwali iku sak ngisore se iku luweh cekak sak ngisore ngono iku luweh cekak sak ngisore jumeneng kang awal tunal qiyamil awwali iku luweh cekak sak ngisore jumeneng kang awal thumma raka'an li ruku' sapa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ruku'an tawilan kelawan ruku' kang suwe wa huwa utawi ruku' tawilan iku tunar ruku'il awwali iku luweh cekak sak ngisore ruku' kang awal thumma sajada nuli sujud sapa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma qama nuli jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qiyaman kelawan jumeneng tawilan kang suwe apa qiyam wa huwa utawi thumma qama qiyaman wa huwa utawi thumma qama qiyaman tunal qiyamil awwali iku luweh cekak sak ngisore jumeneng kang awal baik sing awal iku sing pertama maupun kedua soalnya awal iku isine qiyamain ya kan thumma raka'an li ruku' sapa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ruku'an tawilan kelawan ruku' kang suwi apa ruku' wa huwa utawi thumma raka'a iku tunar ruku'il awwali iku luweh cekak sak ngisore ruku' kang awal baik kang awal iku ruku' sing pertama maupun sing kedua soalnya di dalam rakaat pertama ada ruku'aini ya kan wa huwa ya thumma rafa'a nuli ngangkat sapa Rasulillah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni ngangkat mustaka sangka ruku'. Faqama mangko nuli jumeneng sapa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qiyaman kelawan jumeneng tawilan kang suwe apa qiyam wa huwa utawi faqama qiyaman tawilan iku dunal qiyamil awwali iku luweh cekak sak ngisore qiyam kang awal baik qiyam sing awal iku qiyam sing qiyam sing rakaat pertama iku pertama dan kedua maupun qiyam yang rakaat kedua tapi qiyam sing pertama. Saiki qiyam sing terakhir. Tsumma raka'an li ruku' sapa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ruku'an kelawan ruku' tawilan kang dawa apa ruku' wa huwa utawi ruku' tsumma raka'a wa huwa utawi tsumma raka'a dunar ruku'il awwali iku luweh cekak sak ngisore ruku' kang awal, yakni ruku' sing awal iku sing di dalam rakaat pertama baik ruku' yang pertama maupun kedua maupun ruku' yang awal iku yang ruku' yang di rakaat kedua tapi sing awal. Tsumma rafa'a nuli ngangkat sapa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'sahu ing mustaqanipun Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma sajada nuli sujud sapa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma sarafa nuli lebaran sangka salat sapa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qadin jalat lan taman was dadi pertela asyamsu apa srengenge fa khataba maka nuli khutbah sapa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annasa ing marang para manusa. Muttafaqun alaih disepakati apa iki hadis dening Imam Bukhari lan Muslim ning wal lafdzul Bukhari utawi lafadz iku kedue Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat liya li Muslimin kedua Imam Muslim salat sapa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina sifat nalikane di apa nalikane di tutup gerhana ngono. Hina sifat nalikane ditutup gerhana asyamsu apa srengenge Thamaniya raka'atin kelawan 8 rakaat fi arba'i ngene. Thamaniya kalian harakatnya rakaat atau rakaat bisukunil kaf bi fathah. Fathah. Thamaniya raka'atin kelawan 8 pira-pira ruku'. Kelawan 8 pira-pira ruku' fi arba'i sajdatin ing dalem 4 pira-pira sujud yakni 2 rakaat ning 8 ruku'an nek sing awal 2 rakaat petang ruku' ya kan qiyamaini wa ruku'aini fi kulli rakaah. Tapi riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib durung. Wa an Ali radhiyallahu anhu lan saking Sayyid lan iku riwayat saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mithlu dzalika utawi padane mengkono riwayat Muslim. Walahu lan iku tetep kedue Imam Muslim an Jabir saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu salat sapa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 6 rakaatin kelawan 6 pira-pira ruku' di arba'i sajdatin kelawan 4 pira-pira sujud ya 2 rakaat ning 6 ruku'an. Wali Abi Dawud an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu
salat sapa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faraka'a maka nuli ruku' sapa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khamsa raka'atin kelawan 5 pira-pira ruku' wa sajada sajdataini lan sujud sapa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sajdataini kelawan rong sujudan wa fa'ala lan akawi sapa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi tsaniyati ing dalam rakaat kaping pindho misla dzalika ing padane mengkono fa raka'a khamsa rakaat. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala in khasafatis syams ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian kalimatnya in khasafat apa in kasafat? Kha. Berarti khusuf bisa diterapkan untuk asyams. Al-khusuf lisyams. Mungkin juga lil qamar. Al-khusuf mungkin al-khusuf lil qamar. Ternyata ini in khasafat. Ya, lisyams juga bisa. In khasafatis syams menjadi gerhana. Menjadi gerhana asyamsu matahari ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Jawa zaman kuno ya, Jawa ning zaman kuno iku nek gerhana jare bulane dipangan apa? Wewe apa? Buta. Pangan buta. Iku tinggalane Hindu, ya. Terus nabuh kentongan, itu tinggalane Hindu. Tapi datang Islam, nah ini in khasafatis syams, inna syams wal qamar ayatani min ayatillah. Nah, matahari dan bulan itu dua tanda dari tanda-tanda kekuasaannya Allah. Ndak dipangan, buta itu ndak. Dan juga bukan karena matinya seseorang atau karena hidupnya seseorang, itu juga enggak. Tapi Allah sedang menunjukkan tanda kekuasaannya, lah kita harus respon. Carane wedya. Cahaya matahari ini ditutup. Itu bisa loh padahal siang-siang. Wedya, itu maksudnya. Rembulan ya gitu, yang cahayanya rembulan ditutup, itu juga Allah Ta'ala berkuasa. Makanya wedya, akhirnya kita disuruh sholat gerhana, tadarru', gitu. Orang dipangan buta, enggak. Bukan karena mati itu hidupnya seseorang, ya bukan. In khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalla. Pernah terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla, maka beliau sallallahu alaihi wasallam salat, yakni salat gerhana. Faqama, maka beliau berdiri qiyaman tawilan, dengan berdiri yang lama. Nahwan min qiraati suratil Baqarah, hampir menyamai bacaan satu surah Al-Baqarah. 2 juz lebih sedikit, berapa? Setengah jam? Lebih? Ya lebih. Nah seperti tartel loh ya, orang bet. Wah iki. Enggak. Iki qiraah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan qiraah kalian. Enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diperintah langsung sama Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba padake bacaannya orang sing gak iso disemau, ndak. Ya. Ini setengah jam lebih itu. Setengah jam lebih.
bacaan yang bacaan sang hadir sekalian. Nah, yang cepat. Tapi cepatnya Rasulullah loh ini sallallahu alaihi wasallam. Tetap tajwid, tartil, indah, bisa difahami, ya kan? Setengah jam lebih berdiri nih. Lama ndak rukuk-rukuk. Akhirnya thumma raka'a ruku'an tawilan. Kemudian rukuk, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat itu alhamdulillah akhirnya rukuk. Long rasanya. Ternyata ruku'an tawilan, rukuk suwi juga. Lama ternyata. Udah berdiri-berdiri, rukuk terus. Nisbatnya tadi itu seperti surah Baqarah ya. Bacaan yang hadir ya setengah jam lebih, tayyib setengah jam. Ya sekarang rukuk ini ya ruku'an tawilan dengan rukuk yang panjang. Ya setengah jam kurang sedikit, mirip. Setelah rukuk yang panjang, faqama qiyaman tawilan. Kemudian berdiri lagi, Allahu Akbar, berdiri lagi. Tapi qiyaman tawilan, berdiri lagi yang lama. Nahwan min. Thumma rafa'a, kemudian mengangkat tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam dari rukuk. Faqama qiyaman tawilan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri lagi dengan berdiri yang lama meneh. Tapi wa huwa dunal qiyamil awal, tapi berdiri yang kedua ini lebih pendek ketimbang berdiri yang awal tadi. Nah, tadi setengah jam, ini ya setengah jam kurang 10 menit gampangannya. Tapi kan isek lama itu. Thumma raka'a, kemudian rukuk lagi, ruku'an tawilan dengan rukuk yang panjang. Memang tidak ada di dalam hadis thumma rafa'a itu membaca sami Allahu liman hamidah atau membaca takbir intikal Allahu Akbar, tidak ada. Nah, tapi di sebagian ya khilaf, ada yang berpendapat bacanya itu sami Allahu liman hamidah melihat dari segi qiyam minar ruku', ada yang membacanya itu Allahu Akbar melihat dari segi itu bukan i'tidal, itu qiyam lil qiraah lagi kok. Nah, gitu. Nah, tapi tsumma rafa'a. Faqama qiyaman tawilan. Kalau kalian kepingin lihat khilaf para ulama itu di Majmu', itu para khilafnya para ulama. Faqama qiyaman tawilan, kemudian berdiri lagi, berdiri yang lama lagi, ya kan? Thumma wa huwa dunal qiyamil awal. Tapi berdiri yang kedua di rakaat awal masih. Itu berdiri yang kedua lebih pendek ketimbang berdiri yang awal. Berarti setengah jam kurang 10-20 menit lah. Tadi 30 menit, yang kedua 20 menit. Thumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian rukuk lagi dengan rukuk yang lama juga, tapi wa huwa tunar ruku'il awal, tapi lebih pendek ketimbang rukuk yang awal. Nisbatnya yang awal rukuk itu setengah jam kurang lah. Ya sekarang ya lebih kurang lagi. Nisbatnya yang rukuk yang awal itu contoh 20 menit lah. Itu ya sekarang rukuk yang kedua ini 1/4 jam, lebih pendekan. Nah setelah itu baru rukuk i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ini tidak diterangkan baca Fatihah apa ndak? Ya maklum di rukun salat iku nek la salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Cuma baca ini yang berdiri bacaannya itu seperti surah Baqarah, apakah baca surah Baqarah nahwan min qiraati suratil Baqarah? Berarti mungkin baca Baqarah. Soale mempre panjangnya kayak baca suratul Baqarah. Nah yang kedua lebih pendek berdirinya, ya mungkin ya surah Al Imran mungkin.
atau surah An-Nisa gitu, surah An-Nisa. Tsumma raka'a, tsumma sajada, kemudian sujud, ya kan? Akhirnya iktidal, kemudian sujud. Tsumma qama, sujudnya biasa, 2 kali sujud. Terus berdiri lagi di rakaat kedua itu. Tsumma qama qiyaman tawilan, kemudian berdiri lagi dengan berdiri yang lama. Wa huwa dunal qiyamil awal, tapi lebih pendek ketimbang rakaat yang awal. Ini juga khilaf. Apakah yang dimaksud tsumma qama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awal yang ini, apakah lebih pendek ketimbang yang pertama di rakaat pertama dan berdiri pertama? Lebih pendek dari itu saja. Kalau lebih pendek dari itu saja berarti sama dengan berdiri yang kedua di rakaat yang awal. Atau lebih pendek dari berdiri yang awal, baik berdiri yang pertama maupun yang kedua, tapi semua itu di rakaat awal, berarti lebih pendek dari sebelumnya. Ya kan? Kan ada sudah 2 kali qiyam, ya kan? Ini berdiri lama, rukuk. Berdiri lagi yang kedua, tapi berdiri yang kedua lebih pendek ketimbang yang awal. Ada. Ini yang kita bahas sekarang, tsumma qama qiyaman. Qiyaman yang ketiga kan? Tapi wa huwa duna al-qiyam al-awwal, tapi lebih pendek yang ketiga ini ketimbang berdiri yang pertama di rakaat pertama. Apakah ini lebih pendek ketimbang yang pertama maupun kedua? Berarti lebih pendek lagi yang ketiga, ya kan? Atau hanya yang lebih dunar ruku'il awal, kalimat awal itu hanya yang pertama tadi. Berarti kalau lebih pendek dari yang pertama berarti mungkin sama dengan yang kedua. Atau yang dibandingkan itu yang rakaat pertama, baik pertama maupun kedua, berarti lebih pendek lagi ketimbang yang kedua. Wallahu alam. Cuma khilaf. Cuma ulama kita lebih pendek dari yang sebelumnya pokoknya. Berarti yang kedua. Ayo katakan saya ini, kalau yang awal setengah jam, yang kedua lebih pendek berdirinya 20 menit. Yang ketiga lebih pendek dari yang sebelumnya. Kalau kita mengikuti sebelumnya berarti 1/4 jam, lebih pendek dari sebelumnya semua. Tsumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian rukuk lagi di rukuk dengan rukuk yang panjang. Tapi wa huwa dunar ruku'il awal, tapi rukuk yang ini lebih pendek ketimbang rukuk yang awal. Kayak tadi, apakah rukuk yang awal ini nisbat hanya rukuk yang pertama kali betul? Berarti kalau nisbatnya yang pertama kali betul berarti lebih pendeknya sama dengan yang kedua. Soalnya yang kedua juga di bawahnya yang pertama. Atau lebih pendek dari sebelumnya, berarti lebih pendek lagi ketimbang yang kedua tadi. Nah, kalau yang kedua tadi berarti 1/4 jam berarti 10 menit. Nah, kalau yang tadi 1/4 jam berarti 10 menit, lebih pendek lagi. Ulama kita lebih pendek lagi dari sebelumnya. Nah, gitu. Lebih pendek lagi. Jadi nisbat semua, bukan nisbat yang awal betul. Meskipun lafate minar ruku'il awal, dunar ruku'il awal. Tsumma rafa'a. Kemudian berdiri lagi, tapi bukan i'tidal. Makanya waqilah Allahu Akbar, waqilah sami Allahu liman hamidah. Yang mengatakan waqilah Allahu Akbar, soalnya bukan i'tidal kok, itu qiyam lil qiraah. Makanya Allahu Akbar. Ada yang mengatakan sami Allahu liman hamidah, soalnya memang itu qiyam minar ruku', sami Allahu liman hamidah. Khilaf, ya kan? Faqama qiyaman tawilan, kemudian berdiri lagi dengan berdiri yang lama lagi. Wa huwa dunal qiyamil awal, tapi ini di bawah qiyam yang awal. Apakah qiyam yang awal ini qiyam awal fi raq'atis tsaniyah atau qiyam yang awal lagi fi raq'atil ula? Kalau yang fi raq'atil ula mungkin qiyam yang terakhir ini sama dengan kedua, ketiga, keempat. Yang penting lebih pendek ketimbang qiyamil awal, yang awal betul. Mungkin. Atau mungkin juga minal qiyamil awal ini adalah awal di rakaat kedua. Berarti lebih pendek lagi dari sebelumnya. Kalau lebih pendek lagi dari sebelumnya berarti ya
terakhir 10, 5 menit. Gitu. Thumma raka'a ruku'an tawilan, tapi masih tawil. Meskipun duna al-qiyamil awal, tapi tetap dinamakan tawil. Nisbatnya kebiasaannya berdiri tidak selama itu. Yang mensifati tawil ini para sahabat saleh. Thumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian rukuk dengan rukuk yang lama lagi. Wa huwa dunar ruku'il awal, tapi di bawah lebih pendek dari rukuk yang awal. Rukuk yang awal berapa tadi? Yang terakhir. 10 atau 5? 20 menit, seperempat jam, 10 menit berarti 5 menit. 5 menit ini nisbatnya rukuk biasa, tawil apa enggak? Tawil? Ya berarti masih 5 menit, kita kasih contoh gitu. Biasanya kan subhanallahil azim bihamdihi 3 kali. Sami Allah liman hamidah. Nah, kok lebih berarti tawil. 5 menit termasuk tawil. Tapi yang penting syaratnya tawil. Sifat tawil ini ada. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat mustakanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma sajada, kemudian sujud seperti biasa 2 kali sujud. Kemudian tasyahud akhir, salam, tsumman sarafa, kemudian selesai salat. Berarti ya kayak kemarin. Musalli sunnah li kusufis syams, fardu apa sunnah? Kalau imam kita sunnah, ya kan? Imam Syafi'i sunnah, usolli sunnah li kusufis syams, imaman nisbati imam, makmuman nisbati makmum, atau enggak ada jamaah berarti ya bukan imam bukan makmum, rakaatain, bukan arba' rakaat tapi rakaatain. Tapi kalau rakaatain bi qiyamaini wa ruku'aini ku dalam hati ae, tapi rakaatain 2 rakaat. Akhirnya Allahu Akbar. Baca Fatihah, baca Baqarah. Kita nyontok ke prakteknya ini ya. Baca Fatihah, baca Baqarah. Kemudian ya katakan contoh 100 ayat, suatu contoh. Kemudian tsumma raka'a, kemudian rukuk. Di rakaat yang awal tadi rukuk, setelah berdiri 100 ayat terus rukuknya lama sekali. Ya katakan tadi nisbat ke ayat ya 80-an. Kemudian berdiri lagi dengan berdiri yang lama, baca Fatihah lagi, kemudian baca surah lagi lama, tapi lebih pendekan dari yang awal 80 ayat lah. Kemudian rukuk lagi. Kemudian rukuk ini juga lama, tawil, tapi di bawah rukuk yang awal, katakan nisbat yang awal seperti 80 ayat ya sekarang 60 lah. Kemudian i'tidal, biasa i'tidal. Sujud, duduk di antara 2 sujud, berdiri lagi, berdiri yang lama, tapi di bawah yang awal, katakan di bawah sebelumnya, berarti baca Fatihah surah 60 ayat lah. Kemudian rukuk yang lama, tadi terakhir berapa? 60, 40. Kemudian berdiri lagi, baca surah, baca Fatihah, baca surah, berapa terakhir? 40, 20, nah, tapi kan tawil 20 itu. Dan rukuk yang terakhir, ini seperti 10 ayat. Nah, rukuk 10 ayat ini lama loh. Nisbatnya subhanallahil azim bihamdihi 3 kali. Kemudian i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud yang kedua, tasyahud akhir, salam. Nah, diringkas, takbiratul ihram, berdiri, lama. Rukuk, berdiri lagi, Fatihah, surah, lama. Rukuk lagi. Sujud, berdiri i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, berdirinya suratul Fatihah, baca surah, rukuk, surah, berdiri lagi, Fatihah, surah, rukuk lagi, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tasyahud akhir, salam. Itu nyebutnya 2 rakaat, tapi biqiyamaini wa ruku'aini, dengan 2 rukuk dan 2 sujud, bitatwili fihima, dengan memanjangkan di dalam qiyamaini wa ruku'ain. Itu yang paling afdal tariqah salat
gerhana. Itu yang paling afdal. Kalau secara keumuman ada 3 thariqah, yaitu di 2 rakaat yang biasa seperti sunnah fajar atau seperti ba'diyah maghrib. Itu yang paling ringkes. Yaitu thariqah yang pertama. Yang kedua lebih afdal ketimbang yang pertama, yaitu berdiri dengan 2 qiyam dan 2 rukuk di dalam 1 rakaatnya, tapi tanpa tatwil. Ya, Fatihah, kuliah, rukuk, subhanallahil azim wa bihamdihi 3 kali. Berdiri lagi Fatihah kulluhu. Rukuk, subhanallahil azim wa bihamdihi 3 kali. I'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri, Fatihah, suratul Falak. Kemudian rukuk, subhanallahil azim wa bihamdihi 3 kali. Kemudian berdiri lagi, suratul Fatihah, suratul An-Nas. Kemudian rukuk, subhanallahil azim wa bihamdihi 3 kali. Kemudian i'tidal, sujud, duduk, sujud, tasyahud akhir, salam. Itu biqiyamain wa ruku'ain tapi bila tatwil. Itu lebih afdal ketimbang yang awal. Thariqah ketiga yang kayak ini. Rakaatain biqiyamaini wa ruku'ain bit tatwil fihima. Dengan panjang. Kok ikut di total jam, katakan Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, Maidah, 2 jam mungkin. Dengan rukuk yang lama, 2 jam mungkin. Salat 2 jam. Masya Allah. Akhirnya salam, thumman sarafa, selesai salat, waqatin jalatis syams, dan matahari sudah terang benderang, sudah tersingkap gerhananya. Fakhataban nas, maka selesai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah kepada orang-orang, para sahabat dengan khutbah yang seperti khutbah Jumu'ah. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Berarti disunnahkan khutbah setelahnya salatil kusuf. Khutbahnya kapan? Ba'das shalah, jangan disamakan dengan Jumatan. Tapi mirip sholat Id, sholat dulu baru khutbah. Khutbahnya berarti dengan khutbatain apa enggak? Enggak ada keterangan secara khusus tentang khutbahnya, itu khutbah wahidah apa khutbatain itsnatain, 2 khutbah dikiaske dengan khutbah Jum'ah 2, khutbah Idain juga 2, khutbah ini juga 2 khutbah. Dengan duduk untuk memisah di antara 2 khutbah. Wa fi riwayatin li Muslim shalla hina kusifatis syams. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ketika gerhana matahari. 8 rakaat dengan 8 kali ruku' fi 4 sajdat, di dalam 4 kali sujud. Ini ada pendapat lainnya lagi ini. Pendapat lainnya tentang caranya salat gerhana. Rakaatnya tetap musalli sunnah likusufis syams rakaatain, tetap 2 rakaat. Kita nyebut 2 rakaat. Soalnya 4 sajdat itu 2 rakaat. 1 rakaat 2 kali sujud kan? Berarti 4 sujud berarti 2 rakaat. Tapi 8 rakaat di semuanya itu 2 rakaat punya rukuk total 8. Berarti 4. Kalau yang tadi itu kan biqiyamain wa ruku'ain. Nah ini 8 rakaat, 8 rukuk, berarti 4 rukuk di awal, 4 rukuk di rakaat kedua. Tapi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu memilih pendapat yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu bi ruku'ain wa qiyamain. Bi qiyamain wa ruku'ain, bukan bi 4 rukuk wa 4 qiyam, total 8 rukuk, enggak. Meskipun riwayat sahih, yang dipilih lebih ke hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Milih-milih gini bukan selera loh ya, tapi dari segi
yang paling unggul riwayatnya, bukan masalah selera-selera. Anakku luwih seneng, kok apa luwih seneng iki. Syariat gak senengan. Wa an Ali radhiyallahu anhu mithlu dzalik. Riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seperti itu juga. Yaitu 2 rakaat tapi 8 kali ruku'. 4 di awal, 4 di rakaat kedua. Berarti kalau 4 kali ruku' berarti bi samani qiyam. Dengan 8 qiyam, soalnya 8 ruku'. Mirip terawih gampangane. Cuma terawih itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam kan. Ini tanpa salam. Walahu hadisnya Imam Muslim juga, tapi an Jabir radhiyallahu anhu shalla 6 rakaat bi 4 sajdat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat gerhana itu 2 rakaat sama, soalnya 4 sajdat itu 2 rakaat, tapi 6 rakaat ada 6 kali rukuk. Berarti 3 di ula, 3 di thaniyah. Nah, beda lagi. Wali Abi Dawud, hadisnya Abi Dawud an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu shalla faraka'a 5 rakaat wa sajada sajdatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat gerhana itu rukuknya 5 kali rukuk, berarti 5 kali qiyam. Kemudian sujud 2 kali sujud. Wa fa'ala fi tsaniyah mithla dzalik, yang kedua juga sama 5 kali rukuk. Total berarti 10 kali rukuk. Ada berapa thariqah di dalam hadis tentang salat gerhana? 2 di biqiyamain wa ruku'ain. Dan itu yang diamalke ulama kita Syafi'iyah. Yang thariqah kedua riwayat Imam Muslim, yaitu 4 kali rukuk dengan 2 rakaat. Berarti total 8 kali rukuk di 2 rakaat. Thariqah ketiga versi sahabat Jabir, 2 rakaat tapi 6 rukuk. 3 di awal, 3 di 2. Versi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, 2 rakaat tapi 5 kali rukuk. 5 di awal, 5 di kedua. 10 rukuan total. 4 thariqah di dalam salat gerhana. Kemudian khutbah. Isinya khutbah apa? Mengingatkan Allah Ta'ala sedang menunjukkan kekuasaannya. Mengingatkan itu, yaitu dengan ditutupinya cahaya matahari atau rembulan gerhana. Yang kedua, tentang mengingatkan untuk istighfar sama taubat. Soalnya itu yang paling layak dilakukan ketika gerhana. Soalnya Allah Ta'ala sedang menunjukkan ayat tanda kekuasaannya biar kita itu takut atau tambah ta'zim. Makanya istighfar dari dosa-dosa kita, soalnya Allah Ta'ala mampu, kuasa buat menghukum dosa-dosanya hamba-hambanya itu mampu. Tentang taubat, tentang istighfar. Terus amar ma'ruf nahi munkar yang sesuai dengan fitnah yang terjadi. Nah, kalau di masyarakat itu kudu teler, tobat dari teler, jangan teler. Orang yang teler itu sekali masuk di tubuhnya, Allah Ta'ala tidak mau menerima sholatnya 40 hari. Nah, itu afat-afat itu diceritakan. Adab kubur bagi orang yang minum khamr, itu sampai yang di sekitar dekat kuburannya mayat-mayat arwah jenazah yang di dekatnya syaribul khamr ini juga merasa tersiksa karena punya tetangga itu syaribul khamr yang sedang diadab. Yang diadab itu syaribul khamr, yang terganggu itu arwah yang di sekitarnya juga terganggu saking pedih. Nah, itu diingat kayak gitu. Atau sebetulnya masyarakatnya atau yang dikhotbahi itu orang-orang yang maksiat apa, itu yang di amar ma'ruf nahi munkari. Nah, jangan korupsi, nah, nisbat itu koruptor-koruptor. Orang yang korupsi itu nah, siksaannya apa? Nah, wailul lil mutaffifin. Nah,
wailul alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu di amar ma'ruf di nahi munkari. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ma habbatir rihu ora berhembus apa bahasa Jawane niop ora niop ar-rihu apa angin banter qattu babar pisan illa jatha kejaba apa berlutut bahasa Jawane apa berlutut paham berlutut ya kejaba berlutut an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sapa nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala rukbatayhi ing atase lutut kalihipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala lan doa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma duh Allah ij'alha mugi dadoske panjenengan ha ing riyah rahmatan iku dadi rahmat wala taj'alha lan ampun dadoske panjenengan ing riyah adzaban iku dadi siksaan rawahu Syafi'i wa Tabrani wa anhu lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mestine annahu saktemene Rasulullah sallallahu annahu saktemene Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma shalla iku salat sapa Ibnu Abbas fi zalzalatin ing dalem gempa bumi sitta raka'atin kelawan 6 ruku' wa arba'a sajadatin lan papat pira-pira sujud berarti 2 rakaat ning ruku'e kaping 6 berarti 3 di awal 3 di kedua. Wa qala lan dawa sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hakadha kaya mengkene salatul iku kaya mengkene salatul ayati utawi salat pira-pira tanda kekuasaane Allah salat merga pira-pira tanda kekuasaane pun Allah rawahul Baihaqi wa dzakara Syafi'i lan nutar sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu an Ali bin Abi Thalib riwayat saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mithlahu ing padane hadise Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ning duna akhirihi tanpa lafat akhire hadis yaiku waqala hakadha salatul ayat iku ndak ada. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan ma habbatir rihu qattu illa jatha'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi. Tidak berhembus kencang angin satu kali pun kecuali pasti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berlutut. Berlutut itu menunjukkan keadaan yang orang yang takut. Nah, gitu berlutut. Menunjukkan keadaan orang yang takut, yang memohon belas kasihan. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ketika ada angin kencang, itu berlutut. Berlutut ya ke Allah, kan gitu. Waqala dan ketika berlutut sambil berdoa, Allahumma ja'alha rahmah wala taj'alha adzaba ya Allah mohon jadikan angin kencang ini rahmah ya Allah jangan jadikan angin kencang ini siksaan ya Allah. Akhirnya ya yang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulke langsung reda gitu. Ora malah di shooting terus digawe dolanan. Karena angin, akhirnya anginnya tidak jadi kesini soalnya akhirnya rono. Iku tenaga dalam cap opo iku. Angin avatar.
Ya Allah, kok digawe action-actionan ya iki ngece iki, ngece. Mestinya kayak gini nih, jadi kita meminta belas kasihan biar reda. Itu ketika angin banter. Doa ketika angin kencang, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta bih. Ya Allah, saya memohon kepadamu kebaikan ini angin, kebaikan yang di dalamnya ini angin, dan kebaikan yang dibawa ini angin. Saya berlindung kepadamu dari keburukan ini angin, keburukan yang di dalamnya ini angin, dan keburukan yang dibawa sama ini angin. Kalau ada angin kencang doanya gitu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta bih. Kalau angin kencang, angin puting beliung, angin topan, angin apa nih? Angin kencang pokoknya. Ada juga yang sunnah kita lakukan ketika ada angin kencang itu adzan. Adzan menghadapnya ke kiblat. Bukan ke angin, ke kiblat. Tapi ketika angin bertiup kencang itu Allah Ta'ala meredakan. Itu yang sunnah-sunnah juga istighfar. Ketika ada angin-angin kencang itu istighfar. Kemudian tadarru' memohon kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tadarru'. Itu yang sunnah-sunnahnya. Dulu saya ngaji sama kiai saya, Kiai Ahmad Rifai, rahimahullah, Jepang Pakis. Sendirian dulu kalau ngaji. Tengah-tengah makna nih, di luar musola itu angin kenceng. Hujan, angin. Itu pohon itu di depan musola itu gede pohonnya, sampai montang-manting. Oke, Ahmad Rifai maknanya sambil lihat luar, mana sambil lihat luar terus. Akhirnya ketika anginnya nggak mandek, banter ya, gluduk, hujan, angin, saya ya. Gih. Akhirnya di luar adzan. Adzan. Ngerti adzan berdiri di belakang yang jawab adzannya beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tanpa mic adzan di luar soalnya. Akhirnya sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah hati tawati tamah. Sudah selesai, nggak lama reda. Memang sunnahnya gitu. Juga ketika kebakaran, itu juga disunnah kayak gitu. Adzan, biar apinya itu reda. Tapi ya, nisbatnya sibuk memadamkan ya memadamkan. Cuma kalau sudah ada banyak orang memadamkan ya ono sing adzan. Ono sing memadamkan, ya ada yang adzan. Ketika kebakaran. Wa anhu radhiyallahu anhu, annahu shalla fi zalzalatin 6 rakaat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu dulu pernah sholat ketika terjadi gempa bumi. Nah, ini setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi gempa bumi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma akhirnya sholat. Sholatnya 2 rakaat, mirip gerhana, tapi dengan thariqah 6 kali ruku', berarti 3 rukuk di awal, 3 rukuk di kedua. Berdiri, rukuk, berdiri, rukuk, berdiri, rukuk, berdiri i'tidal, sujud. Nah, terus duduk, sujud, berdiri lagi, Fatihah, rukuk, berdiri lagi, Fatihah, rukuk, berdiri lagi, Fatihah, rukuk, berdiri i'tidal, rukuk, duduk, rukuk, tasyahud akhir, salam. Wa arba' sajadat, dengan 4 kali sujud, 2 rakaat. Tapi 6 kali berdiri, 6 kali rukuk, 3 di awal, 3 di kedua. Wa qala, setelah selesai, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata,
Hakadha salatul ayati. Seperti inilah salat ketika terjadi tanda-tanda kekuasaannya Allah. Gempa bumi waktu itu. Rawahul Baihaqi, ini hadis Ibn Abbas ini, itu yang sholat 6 ruku'an ini diriwayatkan Imam Baihaqi. Kayak gini ini kira-kira versi Ibn Abbas pribadi, apa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kira-kira Ibn Abbas, kalau ada tanda-tanda, gempa bumi termasuk, itu sholatnya kayak gini, itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gini, apa karangan Ibn Abbas? Dari dalilnya. 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 Bukan ranah ijtihad. Mau sholat toh. Berarti mesti songko kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini hadis mauquf apa marfu'? Mauquf tapi marfu'an hukman. Hadis mauquf tapi hukumnya seperti marfu'. Loh, tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu kok. Nah, yang dibahas apa dulu? Yang dibahas carane sholat. Mesti nek sahabah yang nerangke mesti songko kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ngarang. Alah mungkin naik ngarang, ya nek kue sahabah iku soleh-soleh kok. Adil. Nek selainnya ya iku ngarang-ngarang dewi. Ini sahabah semua iku adil. Mesti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakadha salatul ayat. Seperti inilah salat yang dilakukan ketika ada tanda kekuasaan Allah. Yaitu salatul ayat itu ketika ini gempa bumi. Versi ini, versi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, hakadha sholatul ayat, seperti inilah sholat ketika terjadi tanda-tanda kekuasaannya Allah, berarti ya hakadha sholat gerhana, hakadha sholat gempa bumi, hakadha sholat angin topan, ayat semua itu kan. Hakadha sholat ketika hujan tidak berhenti-berhenti, karena tanda-tanda semua. Hakadha. Gerhana termasuk ayat, hakadha sholatul ayat versi Ibnu Abbas. Atau mungkin versi Ibnu Abbas, hakadha sholatul ayat kecuali gerhana. Nah, soalnya gerhana versi Ibnu Abbas itu biqiyamain wa ruku'ain. Di hadis yang bitatwil itu, Ibnu Abbas juga kan. Berarti selainnya gerhana, itu sholatul ayat, itu salas ruku' di setiap rakaat. Total 6 ruku'. Berarti nek gempa bumi itu sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lah kita kok jarang ngerti. Wa dzakara Syafi'i an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mithlahu duna akhirih. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seperti itu, tapi tanpa yang akhir, yaitu tanpa wa qala hakadha salatul ayat. Tapi ada tuh. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu meriwayatkan. Tapi khusus sholatul ayat yang selainnya gerhana tadi, yaitu gempa, angin, hujan tidak berhenti-berhenti, itu munfaridan. Gak usah jamaah. Jamaah itu wong-wong tuh geger, pokok sholat dewi. Nah, sholatnya kayak gini. Berdiri, rukuk, berdiri lagi, baca Fatihah lagi, surah lagi, rukuk, berdiri lagi, rukuk 3 kali, baru i'tidal sujud. Rakaat kedua sama, berdiri, rukuk, 3 kali, kemudian rukuk, yang ketiga terus i'tidal. 2 rakaat dengan 6 kali rukuk di 2 rakaat itu. Imam Syafi'i meriwayatkan itu sholat, tapi tidak usah jamaah. Dewi-dewi ya, orang-orang ono sing selfie, orang-orang ono sing sholat sing genah yang genah, sing ra genah jarke. Ono sing selfie-selfinan nah iki sholat, iku soale al-ayat, tanda kekuasaannya Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.